Perkenalkan, nama saya Naifiola Rasyika Darmansyah. Perkenalkan, nama saya Rifat Putri. Perkenalkan, nama saya Pemilihan Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naifiola Rasyika Darmansyah dan juga teman-teman sekelompok saya akan mewawancarai Bapak Slamet Riyadi untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran IPS Bapak Ruli. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Slamet Riyadi tentang kegiatan sebagai pelaku ekonomi. Bapak Slamet sudah siap? Ya, siap. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apa motivasi Bapak bekerja menjadi seorang guru? Motivasi ya. Ya kalau motivasi bekerja menjadi guru ya yang pertama sebagai bentuk pengabdian terhadap negara. Yang kedua tentunya untuk sebagai profesi yang menghasilkan mata pencaharian seperti itu. Ya. Yang kedua, sudah berapa lama Bapak bekerja menjadi seorang guru? Kalau menjadi guru saya kurang lebih sudah 6 tahun. Mulai sejak tahun 2018. Ketiga, selama Bapak bekerja, apakah pendapatan yang dihasilkan keseluruhan digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu sudah terpenuhi? Sejauh ini cukup terpenuhi dari apa yang saya dapatkan. Apakah pendapatan yang Bapak peroleh itu sebagian juga disimpan? Sebagian ya ada yang disimpan untuk ditabung. Jika pendapatan Bapak sebagian disimpan atau ditabung, apa tujuan utama Bapak menabungnya? Tujuannya ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di masa depan, karena kan kita tidak tahu ke depannya seperti apa, jadi perlu antisipasi seperti itu. Bagaimana Bapak mengatur pendapatan Anda setiap bulannya jika Bapak juga menabungnya? Kalau saya biasanya 20% dari pendapatan saya sisakan untuk ditabung. Jika semisal barang kebutuhan utama harganya naik, bagaimana Bapak mengatasi keuangan Bapak? Ya, konsumsi dari bahan utama itu yang saya kurangi. Jadi tetap untuk menabungnya tidak dikurangi, tetapi yang dikurangi justru konsumsi dari bahan-bahan pokok itu. Kalau saya seperti itu. Ya, selanjutnya, apa tantangan terbesar Bapak dalam mengelola keuangan? Tantangan terbesarnya karena uangnya itu tetap terus setiap bulan gitu. Jadi harus, sedangkan harga-harga bahan pokok itu tidak menentu. Jadi tantangannya itu sih, bagaimana bisa memprediksi dan mengatur keuangan. Ya. Bagaimana cara Bapak mengelola uang dengan baik dengan tantangan yang Bapak alami tersebut? Ya itu tadi, dengan cara menekan biaya konsumsi dan sehingga tetap nanti untuk pengeluarannya itu jumlahnya sama gitu. Jadi yang ditekan itu konsumsinya. Ya. Apakah dalam mengelola keuangan terdapat pihak lain, misalnya keluarga atau yang lainnya? Ada istri saya. Di zaman sekarang yang serba digital, apakah Bapak merasa terbantu dalam bekerja, menghasilkan uang maupun mengelola uang? Lumayan terbantu karena selain pekerjaan sebagai guru juga ada beberapa hal yang memang saya membutuhkan digital sebagai salah satu sumber keuangan yang saya miliki. Apa nasihat Bapak untuk anak muda sekarang dalam mengelola keuangan? Kalau nasihat dari saya ya, untuk anak muda ini, terutama yang kalian ini ya, yang masih umur
13-14 tahun. Iya. Kalau soal keuangan itu hindari yang namanya budaya konsumtif. Ya, Nah, budaya konsumtif itu adalah budaya yang cenderung membeli, ya, cenderung membeli, bahkan dari barang-barang atau jasa-jasa yang simpel saja, karena nggak mau ribet, males gitu, lebih praktis beli. Nah, itu sebenarnya salah satu budaya yang harus kita kurangi, karena kalau itu bisa dilakukan sendiri, kenapa harus membayar orang lain gitu. Seperti itu. Contoh gawe seblak badannya ya. Gawe seblak daerah bisa ya nang omah dengan harga bahan-bahannya kan murah itu semuanya. Kan bisa dibuat sendiri di rumah, kenapa harus beli? Nah, itu salah satunya ya. Jadi mengurangi daya beli kita. Tetapi kalau bisa justru kita bikin sendiri, malah kalau itu bisa dijual lebih bagus lagi, seperti itu. Jadi kita mengurangi kegiatan konsumtif ya Pak. Iya, mengurangi konsumtif dan jangan memiliki sifat hedon. Ya. Hedon itu boros, ya. Membeli sesuatu hanya sebagai kepuasan, nah itu namanya hedon. Hanya untuk memuaskan diri sendiri. Jadi kalau membeli itu sekiranya yang dibutuhkan, ya. Yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan. Seperti itu. Ya, mungkin segitu saja wawancara yang dapat Bapak Slamet dan saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan kita memohon maaf dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.